Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fajar dari kelas 06 SMJP 003 ruang 518. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek pendahuluan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola, menata, mengurus, mengatur, melaksanakan, mengendalikan kegiatan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga manajemen identik dengan mengatur atau menata sesuatu agar berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, pengertian proyek. Proyek merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Untuk dapat mencapai hasil akhir, kegiatan proyek dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu. Yang ketiga, manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan teknik untuk perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian aktivitas suatu proyek dengan tujuan kendala waktu dan biaya proyek terpenuhi. Umur proyek atau bisa disebut waktu pengerjaan proyek merupakan bagian atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Gagal dalam mengelola waktu, proyek dapat mengakibatkan penyelesaian proyek tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Perencanaan suatu proyek terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua penjadwalan, dan yang ketiga yaitu pengendalian. Perencanaan yaitu membuat uraian kegiatan-kegiatan, menyusun logika urutan kejadian-kejadian, menentukan syarat-syarat pendahuluan, menguraikan interaksi dan interdependensi antar kegiatan-kegiatan. Dan yang kedua yaitu penjadwalan, yaitu penaksiran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatan, menegaskan kapan suatu kegiatan berlangsung dan kapan berakhir. Dan yang ketiga, pengendalian, yaitu menetapkan alokasi biaya dan peralatan guna pelaksanaan tiap kegiatan. Ada tujuan manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu, yaitu dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menjaga anggaran. Dengan adanya pengkajian tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dalam menunjukkan tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan dari awal. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Dan yang keempat yaitu melancarkan proyek. Artinya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai rencana awal. Lalu di sini ada contoh manajemen proyek. Yang pertama, proyek konstruksi, yaitu proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Proyek penelitian, yaitu suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan peneliti dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Yang ketiga, proyek padat modal, yaitu proyek produksi besar dengan bantuan mekanik robot. Dan yang keempat, proyek manufaktur, yaitu proyek yang melakukan rencana untuk memproduksi suatu proyek secara menyeluruh. Dalam manajemen proyek terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu Critical Path Method atau CPM. CPM yakni metode untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek, merupakan sistem yang paling banyak dipergunakan di antara semua sistem lain
yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CVM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, di sini ada jaringan kerja langkah-langkah pengerjaan CVM. Yang pertama, mulai, lalu membuat daftar kegiatan proyek, lalu mengurutkan kegiatan, lalu memperkirakan biaya dan waktu kegiatan, lalu menyusun jaringan kerja, lalu menentukan waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya, lalu mencari waktu percepatan. Jika jawabannya ya, berarti menentukan percepatan proyek dan biayanya. Lalu memutuskan apakah menerima atau menolak proyek lalu selesai. Sedangkan jika jawabannya tidak, berarti memutuskan apakah menerima atau menolak proyek lalu selesai. Yaitu metode Program Evaluation and Review Technique. Program Evaluation and Review Technique atau PART dipergunakan dalam proyek di mana perkiraan waktu tidak dapat diprediksi dengan pasti. PART adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, pengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Nah, di sini ada jaringan kerja langkah-langkah pengerjaan PART. Yang pertama, membuat daftar kegiatan proyek, lalu mengurutkan satu kegiatan dengan kegiatan yang saling berhubungan, lalu memperkirakan waktu dengan mempergunakan distribusi beta dan biaya kegiatan, lalu menyusun jaringan kerja, lalu menentukan waktu penyelesaian proyek, lalu menentukan percepatan proyek dan biaya-biayanya, lalu memutuskan probabilitas penyelesaian proyek yang diharapkan atau waktu penyelesaiannya berdasarkan probabilitas, lalu selesai. Lalu ada kelebihan CVM dan PART. Yang pertama, sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. Yang kedua, konsep yang luas secara langsung dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Yang ketiga, network dapat untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat. Dan yang keempat, analisis jadwal kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Dan yang kelima, dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan. Dan yang keenam, dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi. Yang ketujuh, berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Lalu ada kelemahan CVM dan PART. Yang pertama, kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Yang kedua, hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Yang ketiga, perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Dan yang keempat, ada bahan terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis, maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Lalu ada perbedaan CVM dan PART. Yang pertama, CVM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Sedangkan PART digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Yang kedua, CVM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Sedangkan pada PART digunakan tiga jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, serta terlayak. Yang ketiga, CVM menekankan tepat biaya, sedangkan pada PART yang ditekankan tepat waktu. Sebab dengan penyingkatan waktu, maka biaya proyek turut mengecil. Dan yang keempat, CVM tanda panah adalah kegiatan, sedangkan dalam PART anak panah menunjukkan tata urutan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.